Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nana Baina Putri. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penyusunan karya tulis ilmiah saya dengan judul Asuhan Keperawatan dengan Penanganan Istirahat Tidur, Pemberian Aromaterapi pada Pasien Post-op Hernia dengan menggunakan metode studi literatur. Yang saya hormati kepada Ibu penguji, yakni Ibu Tuti Sulastri Skep Mkep, dan yang saya hormati Ibu pembimbing saya yaitu Ibu Epi Rustiawati Mkep SPKMB. Hernia adalah prostosio atau penonjolan abnormal suatu organ atau bagian suatu organ yang melalui lubang pada struktur di sekitarnya. Baik, yang selanjutnya ada bab 3. Di desain penelitian ini menggunakan studi literatur berdasarkan pada literatur pada tinjauan pustaka dan 2 jurnal. Dan yang kedua itu ada subjek studi literatur, yaitu menggunakan textbook dan 2 jurnal yang membahas tentang gangguan kebutuhan tidur, pemberian aromaterapi. Dan yang ketiga itu ada jenis data yang digunakan. Jenis data yang digunakan di sini yaitu jenis data yang menggunakan data sekunder, di mana mengumpulkan data dan menganalisis jurnal. Selanjutnya yang keempat itu ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data di sini dengan studi pencarian sistematis yang menggunakan database atau Google Cendekia yang berbentuk jurnal penelitian. Yang selanjutnya yang terakhir itu ada definisi operasional, yaitu ada 3 subjek yang dibahas, yaitu hernia inguinalis, gangguan tidur, dan aromaterapi. Selanjutnya ada bab 4. Di hasil telah jurnal ini terdapat perbedaan antara jurnal 1 dan jurnal 2, yaitu terdiri dari poin-poin. Yang pertama ada judul jurnal. Dalam jurnal 1 yaitu dengan judul Upaya Peningkatan Pola Tidur dengan Aromaterapi Lavender pada Pasien Post-op Laparotomi. Dan itu karya Tuti Aryani, Yuli Widyastuti, Ika Kusuma Wardani pada tahun 2019. Dan jurnal yang kedua yaitu Penanganan Gangguan Kebutuhan Tidur pada Pasien Post-op Laparotomi dengan Pemberian Aromaterapi Lavender, yaitu dengan karya Virgianti Nurfarida tahun 2012. Dan ada poin selanjutnya yaitu tentang PICO. PICO itu yang terdiri dari problem, intervention, comparison, sama outcome. Dan di problem jurnal 1 dan jurnal 2 ini sama tentang gangguan kebutuhan istirahat tidur pada pasien post-op hernia. Yang selanjutnya intervensinya juga sama antara jurnal 1 dan jurnal 2, yaitu pemberian aromaterapi. Terus selanjutnya di comparison itu sama juga antara jurnal 1 dan jurnal 2, yaitu perawatan rutin di rumah sakit, diberikan obat analgetik atau anti nyeri, dan dianjurkan oleh perawat untuk melakukan teknik napas dalam. Yang selanjutnya ada outcome. Nah, di outcome ini berbeda antara jurnal 1 dan jurnal 2. Di jurnal 1 itu dengan pemenuhan gangguan kebutuhan istirahat tidur dengan kriteria meningkatnya kebutuhan tidur pasien, yaitu dengan menggunakan lembar observasi perkembangan pola tidur dengan indikator menanyakan pola tidur pasien. Dan outcome yang di jurnal 2 yaitu dengan menggunakan lembar kuesioner tentang kepuasan tidur pasien. Dan yang selanjutnya ini ada desain penelitian. Desain penelitian di sini berbeda ya antara jurnal 1 dan jurnal 2. Dan di jurnal 1 ini melakukan penelitian dengan cara
studi kasus atau case study yang mengambil sampel 20 orang. Selanjutnya yang jurnal 2 itu menggunakan static group comparison design, yaitu dengan mengambil 30 sampel. Kemudian di sini ada metode sampling. Metode sampling yang digunakan pada jurnal 1 yaitu menggunakan unit tunggal. Kalau yang kedua itu menggunakan simple random sampling yang mempunyai inklusi sebagai berikut, yaitu pasien dewasa usia 18 sampai 60 tahun. Yang kedua, pasien postoperasi yang mengalami gangguan tidur. Yang selanjutnya ada pasien yang tidak memiliki alergi pernafasan. Terus di sini ada teknik pengukuran. Teknik pengukuran antara jurnal 1 dan jurnal 2 itu berbeda. Pada jurnal 1 itu pengukuran dilakukan 2 kali pada saat pre dan post intervensi. Alat ukur yang digunakan itu lembar monitor atau progress note. Dan yang jurnal kedua itu pengukuran dilakukan menggunakan kuesioner tertutup mengenai gangguan kebutuhan tidur secara kualitas maupun kuantitas. Dan yang selanjutnya ada metode pengumpulan data. Di metode pengumpulan data ini berbeda antara jurnal 1 dan jurnal 2. Jurnal 1 itu menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan yang di jurnal kedua itu peneliti mengumpulkan data atas kuesioner tertutup yang tadi dengan melakukan sebelum tindakan dan sesudah tindakan selama 30 menit kurang lebih. Terus di sini ada tahapan tindakan yang sesuai dengan SOP. Tindakan yang sesuai dengan SOP yaitu tindakan pemberian aromaterapi. Dan dari hasil penelitian antara jurnal 1 dan jurnal 2 itu, pada jurnal 1 itu terdapat data subjektif yang sebelum diberikan aromaterapi pasien mengeluh sulit tidur, merasa lemas, dan setelah dilakukan tindakan pemberian aromaterapi pasien mengatakan sudah bisa tidur dan merasa lebih fresh. Yang selanjutnya di jurnal yang kedua itu didapatkan data sebelum pemberian aromaterapi itu dinyatakan pasien merasa lemas dan sulit tidur, dan yang sesudah diberikan aromaterapi itu pasien mengatakan bisa tidur dan lebih rileks. Jadi dari kedua jurnal tersebut skor awal bisa tidurnya itu 3 dan skor akhirnya itu 5. Selanjutnya itu ada pembahasan telaah jurnal, yaitu adanya pengkajian. Pengkajiannya itu biasanya pasien post op hernia itu dengan kesadaran kompos mentis dan tanda-tanda vital biasanya normal. Dan masalah keperawatannya itu yaitu gangguan pola tidur, intervensi keperawatannya yaitu pemberian aromaterapi, prosedur pemberian aromaterapi menurut SOP, dan evaluasi keperawatannya itu bahwa dari kedua jurnal tersebut dengan pemberian aromaterapi berhasil dilakukan dan sangat efektif untuk pemberian pada pasien post op hernia yang mengalami gangguan kebutuhan tidur. Terakhir itu ada kesimpulan. Dengan cara penanganannya itu pemberian aromaterapi, yaitu dapat saya simpulkan bahwa pemberian aromaterapi itu efektif dilakukan dan bisa meningkatkan pola tidur pasien dan menjadikan pasien lebih rileks dan nyaman.